Selamat malam teman-teman sekalian. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama memulai untuk PA kita, ya, untuk PA kita hari ini. Mari kita akan memulainya pertama-tama dengan kita berdoa, minta Tuhan yang menolong kita bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama. Kita boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong kami agar kami mengerti. Dan jika ada hal-hal yang menjadi pertanyaan, biar kami boleh mendiskusikannya. Utama juga, tolong agar kami mau dan tahu melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Ya, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita akan memulai dengan membaca bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Matius, ya, pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas, yang akan kita baca, bagian yang kita baca pada hari ini. Ya, kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini, kita apakah sudah mencoba membaca dan sudah mencoba menjawab tidak tentang bagian firman Tuhan ini. Saya harap kita sudah membaca dan mencoba untuk menjawabnya. Mari kita mengingat dulu pelajaran kita minggu lalu. Ingat, minggu lalu kita belajar bahwa orang-orang Yahudi, ya, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, tidak mau menerima kebenaran yang diberitakan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Mereka selalu menolak dengan alasan-alasan yang dicari-cari. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di mana ada dua kelompok anak-anak, yaitu satu kelompok yang mengajak kelompok lain
Ketika satu kelompok memainkan musik, menandakan tentang sukacita, tapi kelompok yang lain tidak mau. Lalu mereka mengatakan kalau tidak mau, diganti dengan perkabungan, kesedihan, kedukaan. Tetapi kelompok itu juga tidak mau ikut. Tuhan Yesus menggambarkan hal ini seperti apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan dia. Ketika Yohanes Pembaptis datang dengan gayanya, yaitu berpuasa makan makanan tertentu, dan dengan keras menegur mereka, mereka tidak mau menerima. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengajar mereka dengan cara, yaitu pendekatan, makan bersama-sama orang-orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Mereka juga menolak. Dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, mereka itu tidak menerima kebenaran karena tidak sesuai dengan kehendak mereka. Mereka mau, mereka yang ditinggikan sesuai dengan apa yang ingin mereka dengarkan. Tapi kebenaran bukan demikian. Kebenaran bukan dicocokkan dengan keinginan kita, tetapi kebenaran itu adalah benar dan kita yang harus menyesuaikan dengan kebenaran tersebut. Hari ini Tuhan Yesus melanjutkannya. Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengecam mereka. Di mana ayat 20 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Mari kita melihat. Yang pertama, yang kita katakan, Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota itu. Menjadi pertanyaan, apa artinya mengecam? Lalu yang kedua adalah, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka? Di sini dikatakan, kalau kita memperhatikan, maka dua pertanyaan ini kita akan jawab terlebih dahulu. Yang pertama tentang mengecam. Definisi mengecam, ya, berdasarkan KBBI adalah menyelidiki dengan teliti, mencamkan, itu arti yang pertama. Mengecam artinya mencamkan, meneliti dengan baik. Arti yang kedua adalah mengkritik atau mencela. Jadi bagian firman Tuhan ini tentu saja Tuhan Yesus bukan menyelidiki atau mendengarkan, mengamat-ngamati. Tetapi lebih cenderung adalah Tuhan Yesus mengkritik mereka dan mencela mereka. Tetapi di dalam bahasa aslinya, kata mengecam itu ketika diartikan mencela, ada dua. Yang pertama adalah tidak didasarkan fakta. Maksudnya tidak ada latar belakangnya, langsung mengecam. Itu akan tertera di dalam ayat-ayat yang kita baca dengan yang tertulis. Lalu yang kedua adalah mengecam ketika pengecaman didasarkan berdasarkan fakta yang ada. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada bagian tersebut, Tuhan Yesus mengecam mereka berdasarkan fakta yang ada. Bukankah Tuhan Yesus sudah memaparkan bahwa mereka itu tidak mau mendengar, menerima. Lalu bagian selanjutnya juga dikatakan tentang apa yang menjadi alasan pengecaman Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mengecam mereka, dikatakan kota-kotanya tidak bertobat. Lalu mujizat yang dilakukan itu banyak sekali. Kota-kota tersebut tidak mau menerima dan tidak mau berubah. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan banyak sekali. Mengapa Tuhan Yesus mengecam demikian? Mari kita perhatikan ayat yang selanjutnya. Saya menggunakan dengan meloncat, yaitu ayat 21 dan 23, karena itu adalah kecaman Tuhan Yesus.
Ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lalu 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi dengan demikian, kalau kita perhatikan, di sini Tuhan Yesus mengecam beberapa kota. Ya, saya sudah mengingatkan, ada berapa kota? Maka di sini kita akan membaginya menjadi dua bagian. Jadi satu bagian dibandingkan dengan bagian yang lain. Yang pertama adalah kota yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, Korazim dan Betsaida. Lalu Tuhan Yesus membandingkan dengan dua kota, yaitu Tirus dan Sidon. Kemudian ayat 23 dikatakan Kapernaum. Lalu Kapernaum dibandingkan dengan Sodom. Di dalam bagian ini kita melihat Korazim, Betsaida adalah kota, Kapernaum adalah kota daerah Yehuda. Lalu Tirus, Sidon, dan Sodom adalah daerah non-Yehuda. Lalu kalau kita perhatikan dengan baik-baik, maka kita mendapatkan sebenarnya Tirus dan Sidon serta Sodom merupakan kota-kota yang sudah tidak ada pada zaman itu. Jadi boleh dikatakan kota itu adalah kota-kota sejarah ya yang sudah dimusnahkan. Kalau kita perhatikan ayat 21, 23 dikatakan, karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kota Sodom itu. Kota Sodom tidak ada. Saya ingin mengajak kita coba memperhatikan daerah-daerahnya. Tadi saya sebutkan daerah Yehuda dan daerah non-Yehuda. Kalau kita perhatikan daerah Tirus dan Sidon, maka daerahnya ada di sebelah sebelah timur ya. Daerah sebelah timur. Ya, di pantai-pantai Laut Tengah, di daerah sekitar sini, Sidon dan Tire. Yang kalau kita Tire ini adalah Tirus, Sidon, itu tetap Sidon. Itu. Negeri-negeri ini ada, kalau kita bandingkan di daerah pelayanan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berada banyak sekali melayani di daerah-daerah Galilea, ya, di daerah sini. Lalu dan Sodom. Nah, kalau Sodom ada di sebelah bawah. Tadi bagian yang kita lihat adalah daerah Galilea, ya, Galilea. Lalu Sodom ini ada di bawah. Di bawah itu dekat Laut Mati. Dengan demikian boleh dikatakan sebenarnya kalau kita bandingkan daerah konsentrasi pelayanan Tuhan Yesus banyak di daerah Galilea. Sedangkan daerah-daerah Sodom itu dulu ya dianggap kafir, lalu daerah-daerah Tirus dan Sidon itu juga termasuk daerah kafir. Oke? Nah, itu yang dikatakan yang kita pelajari di dalam Alkitab. Ya. Dan daerah-daerah tersebut boleh dikatakan daerah-daerah yang cukup dalam hal dosa cukup menonjol sekali. Tirus dan Sidon itu daerah-daerah penyembahan dewa Baal, Dewi Asyera. Lalu Sodom, tentu kita tahu Sodom adalah daerah di mana dihukum oleh Tuhan karena kebejatan mereka. Ya, kita selalu mengkaitkan Sodom itu dengan kata sodomi, sebuah pengajaran kelakuan seksual yang tidak wajar. Dan di Alkitab dicatat banyak sekali dosa-dosa yang mereka lakukan.
Itu yang kita lihat. Lalu dikatakan Tirus, dikatakan dibandingkan ketika mujizat-mujizat yang dilakukan di kota Korazim, Kapernaum, ya, lalu dibandingkan dengan mujizat apabila terjadi di Tirus dan Sidon dan Sodom. Maksud saya adalah apabila mujizat itu terjadi di 3 daerah, ya, yang dikatakan bukan daerah orang Yehuda, maka Tuhan Yesus mengatakan mereka sudah lama bertobat. Jadi dengan demikian, ketika Tuhan Yesus membandingkan, Tuhan Yesus pertama mengatakan mujizat-mujizat yang dilakukan di daerah-daerah Yehuda itu lebih banyak, bahkan sangat banyak dibandingkan di daerah-daerah non-Yehuda. Lalu, daerah-daerah Yehuda ini, yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini, tidak bertobat. Lalu seandainya saja, daerah Tirus, Sidon, dan Sodom mendapatkan kesempatan, mendapatkan mujizat ini, mereka pasti akan bertobat. Dengan demikian, boleh dikatakan, orang-orang yang berada di daerah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum merupakan orang-orang yang memang tidak mau bertobat. Itu yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang memang tetap kokoh dan tidak mau menerima pertobatan. Jadi sebenarnya bagian ini kalau kita perhatikan, maka sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan? Apa yang Tuhan Yesus sudah beritakan bagian sebelumnya. Ketika dia menegur orang-orang Yehuda, ketika dia menegur siapa? Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentu saja ketika Tuhan Yesus mengatakan kota Korazim, kota Kapernaum, Tuhan Yesus bukan mengatakan seluruh kota itu. Tetapi lebih cenderung ini adalah sebuah penggambaran. Ya, sebagian besar orang-orang tersebut, sebagian besar orang-orang yang ada di kota itu. Itu yang kita pelajari pada bagian ini. Tentang perbandingan kota Tirus, Sidon, dan Sodom. Dengan kota-kota yang ada di daerah-daerah Yehuda. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Tuhan tidak memberikan mujizat kepada mereka? Padahal ia tahu bahwa kalau mereka melihat mujizat, mereka akan bertobat. Kira-kira bisa nggak? Mungkin bagian ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah kira-kira ada yang mau mencoba memikirkan atau pernah bertanya tentang hal ini? Saya persilakan. Silakan. Apakah ada? Apakah ada? Oke, Agnes, silakan. Mungkin Tuhan itu tidak mau umatnya berfokus hanya kepada mujizatnya atau apa yang diperbuatnya. Dia kepengen umatnya itu bertobat itu melalui kesungguhan hati, melalui pengalamannya sendiri bersama Tuhan. Saya rasa sih kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi maksudnya adalah Tuhan lebih cenderung adalah ingin agar orang-orang bukan hanya fokus kepada mujizat. Maksudnya begitu ya? Oke. Terima kasih, Agnes. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Saya persilakan. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, kalau kita melihat bagian ini,
Maka kita melihat mengapa Tuhan, ada satu hal seperti yang tadi dikatakan, Tuhan tidak wajib memberikan mujizat-mujizat itu. Ya, Tuhan tidak wajib karena Tuhan di dalam kewenangan, kehendaknya, kedaulatannya, dia boleh saja memberikan mujizat atau tidak. Lalu yang kedua adalah perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Jadi ketika manusia berdosa, maka jalannya adalah harus mendapatkan hukuman. Sehingga tidak bisa komplain. Kenapa kok Tuhan tidak memberikannya? Tidak. Memang seharusnya itu adalah hukuman yang harus didapat oleh orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan tidak wajib. Kita tidak bisa komplain. Contohnya begini. Contohnya. Kita memberikan, misalnya gini, kalau misalnya saya membaca begini, kalau kita pergi makan di restoran, tentu sekarang sekarang udah boleh, tetapi dihindarkan. Ya, ketika kita makan di restoran bersama-sama, oke? Ketika kita makan di restoran bersama-sama, lalu kita diajak, setelah selesai makan, maka kita bayar. Waktu kita bayar, ya, pada saat kita bayar, kita memberikan tip kepada pelayannya. Jadi pertanyaannya begini, bolehkah kita tidak memberikan tip? Tentu saja boleh. Memberikan tip itu kan merupakan hak kita. Kita boleh saja memberikan, kita boleh saja tidak memberikan. Ketika kita tidak memberikan, kita tidak pelayan-pelayan itu tidak bisa memprotes. Loh, kenapa kok nggak memberi tip? Harus memberi. Tidak ada kewajiban untuk itu. Sama ketika Tuhan memberikan anugerah, memberikan mujizat, itu tidak wajib Tuhan memberikan hal itu. Itu tergantung kepada kedaulatan dan kebaikan hati dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak wajib melakukannya. Oke, sampai bagian ini. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan. Apakah ada? Atau ada yang mau komentar? Saya persilakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Ya, kita selanjutnya akan melihat bagian yang kedua tentang daerah Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Kalau kita melihat peta ini, maka kita mendapatkan gambaran. Korazim, Kapernaum, Betsaida adalah kota-kota yang dekat dengan Danau Galilea, yang kita tahu tempat pelayanan Tuhan Yesus, ya. Korazim, Kapernaum, Betsaida. Jadi kota-kota ini merupakan kota-kota yang boleh dikatakan diberkati. Karena Tuhan Yesus datang ke sana melakukan mujizat. Ya. Dan jelas sekali di sana dikatakan ketiga kota ini mendapatkan pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, beberapa kali dikatakan Tuhan Yesus ke kota tersebut. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kota itu banyak mengalami mujizat. Tapi mereka tidak bertobat. Itu yang dikatakan. Lalu setelah itu, karena kedegilan hati mereka, Tuhan Yesus mengecam mereka. Celakalah. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah mereka. Di dalam ayat-ayat, nah ayat yang tadi belum kita baca, yaitu 21 dan 23. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida.
Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Tuhan menegur, mengatakan mereka celaka. Mengapa? Karena mereka mengalami banyak mujizat. Tuhan Yesus banyak melayani di sana, mengajar di sana. Tetapi mereka tidak bertobat. Jadi, kota tersebut tidak bertobat. Mengapa? Mari kita melihat. Celaka mereka itu, walaupun mereka tidak bertobat, itu celakanya Tuhan Yesus katakan kapan? Ayat 22 dikatakan pada hari penghakiman. Ayat 23, ke dunia orang mati, engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Ya. Lalu ayat yang ke-24, pada hari penghakiman. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita melihat satu hal. Di mana dikatakan dunia orang mati itu adalah celakanya di mana? Di dunia orang mati, di Hades, di neraka. Jadi hal ini kontras ketika kita membaca ayat yang ke-23. Di sana jelas dikatakan engkau akan dinaikkan sampai ke langit, tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Jadi dunia, langit, surga, dibandingkan dengan neraka. Jadi celaka mereka di mana? Di dunia orang mati, di neraka. Lalu yang kedua adalah celaka mereka itu kapan? Yaitu pada hari penghakiman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dengan demikian kita mempelajari, yang pertama adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, maka dia masuk ke neraka, maka ada hukumannya. Hukumannya apa? Orang yang menolak Kristus, maka dihukum di neraka. Tetapi ada yang akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, lebih tragis, lebih menakutkan. Jadi mereka masuk ke neraka dihukum, tetapi hukuman-hukuman tersebut ada tingkatannya. Lalu yang kedua adalah beratnya hukuman itu dipengaruhi oleh kesempatan atau besarnya anugerah yang engkau terima. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Daerah Korazim, Kapernaum, Betsaida, mereka banyak menerima anugerah. Jika mereka menolak, maka hukuman mereka akan lebih berat dibandingkan dengan kota Sodom, Sidon, Tirus yang tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi itu yang kita pelajari, itu yang kita lihat dalam bagian ini. Oke, demikian bagian yang kita pelajari hari ini. Oke, selanjutnya kita mau sharing atau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada? Saya persilakan. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang menjadi apa yang menjadi pelajaran kita? Apa yang bisa mengingatkan kita tentang hal ini? Oci Dewi, ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar? Saya persilakan. Saya tanya saja, Pak Ince. Oke, ya, silakan. Mungkin lebih dekat ke mic-nya supaya jelas. Iya, nggak ngerti. Itu
kalau seperti kota Niniwe itu, Pak Inje, itu kan juga kotanya banyak orang yang sudah berdosa, sudah jahat semua, tapi Tuhan masih memberikan kanugerah ke kota itu melalui Nabi Yunus supaya dia bertobat semua itu. Betul. Pak Inje itu, ya itu kan kota itu juga jahat. Kalau tadi katanya kan tergantung kehendak Tuhan. Lah itu kota Niniwe itu ya jahat, tapi Tuhan masih memberikan anugerah itu ke kota Niniwe itu. Gimana Pak Inje? Oke. Jadi begini. Ya. Oke. Betul ya. Ya. Bagus sekali pengamatan dari Ci Dewi ya. Betul. Jadi ketika dikatakan tentang kehendak dan kedaulatan Tuhan, maksud saya adalah kehendak dan kedaulatan Tuhan memberikan kesempatan. Ya, memberikan kesempatan untuk bertobat. Oke, bukan pertobatannya. Ini udah selesai, nanti kita akan masuk kembali dengan cara yang sama ya. Oke, masuk kembali dengan cara yang sama, seperti linknya tetap tidak diganti sudah. Oke, ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi maksud tadi adalah pernyataan tadi adalah Tuhan memberikan anugerah, memberikan mujizat